Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Febriani Nasution dengan NIM 210-16075, mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Baiklah teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai keterampilan berbicara dalam bentuk menyiar, di mana tugas ini dilakukan untuk mengampu mata kuliah keterampilan berbicara dengan dosen pengampu Dr. Anda Ermawati Arif, MPD. Baiklah teman-teman, simak terus penjelasan berikutnya. Adapun subtopik yang akan dibahas pada materi ini yaitu ada 4 menu subtopik. Yang pertama, bahasa penyiar, yang kedua, langkah-langkah membaca berita, dan yang ketiga, naskah berita, dan yang keempat, praktik baca berita. Subtopik yang pertama yaitu bahasa penyiar. Bahasa yang dipakai oleh penyiar radio adalah bahasa yang sangat menarik untuk diteliti. Dikatakan demikian karena bahasa ini sangat jelas dan asli. Seorang penyiar radio dituntut untuk cakap dalam menggunakan bahasa. Dalam hal ini, sepihak aktif tanpa mengaburkan amanat yang seharusnya tersampaikan. Bahasa penyiar adalah bahasa yang sangat komunikatif. Dengan demikian, seorang penyiar radio harus pandai berbicara dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat pendengarnya. Lanjut kemudian subtopik yang kedua yaitu langkah-langkah membaca berita. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, artikulasi, yang kedua, intonasi, dan yang ketiga, penjedaan, yang keempat, sikap atau gestur, yang kelima, memahami isi teks berita, dan yang terakhir, memperhatikan volume suara dan faktor pendukung lainnya. Artikulasi. Artikulasi merupakan perubahan rongga ruang di dalam saluran suara dengan tujuan untuk menghasilkan bunyi bahasa. Dalam membaca teks berita, artikulasi atau pelafalan yang digunakan harus jelas agar informasi yang disampaikan juga terdengar dengan jelas. Kemudian intonasi. Intonasi merupakan hal yang berhubungan dengan naik turunnya suara atau adanya penekanan dalam suara. Intonasi yang digunakan harus tepat sesuai dengan kalimat berita yang disampaikan. Misalnya, untuk kalimat perintah diucapkan dengan menggunakan intonasi naik di seluruh bagian kalimatnya. Untuk kalimat tanya diucapkan dengan menggunakan intonasi naik pada bagian akhir kalimat, dan pada umumnya kalimat berita diucapkan dengan intonasi menurun di akhir kalimat. Lanjut, penjedaan. Penjedaan merupakan kegiatan berhenti sejenak untuk mengatur napas saat membaca teks berita. Kegiatan berhenti sejenak atau pemberhentian sejenak tersebut tidak bisa dilakukan di sembarang tempat atau bagian kalimat. Ada bagian-bagian tertentu dalam kalimat yang bisa dilakukan penjedaan. Kemudian sikap atau gestur. Membaca teks berita tidak hanya membahas tentang cara pembaca membacakan teks berita, tetapi juga bagaimana sikap, tubuh, atau gestur pada saat membacakan teks berita. Pembaca berita harus duduk dengan tegak, pandangan fokus ke depan, sesekali menunduk. Diperbolehkan untuk melihat teks berita, tetapi tidak boleh terlalu lama, sekitar 3 detik saja. Lanjut, memahami isi teks berita. Seorang pembaca harus memahami isi teks berita dengan baik dan menyeluruh sebelum proses membaca berita. Sebaiknya pembaca sudah mempelajari isi teks berita tersebut dengan baik. Dan yang terakhir, memperhatikan volume suara dan faktor pendukung lainnya. Volume suara dalam membaca teks berita harus diatur dengan baik sehingga bisa jelas terdengar. Pembaca teks berita juga harus memperhatikan faktor pendukung lainnya dalam membaca teks berita. Hal tersebut diantaranya adalah busana dan riasan yang dikenakan, khususnya untuk pembaca berita televisi atau yang berhadapan langsung dengan pendengar, penggunaan peralatan dengan teknologi tinggi, dan lain-lain. Adapun poin pentingnya yaitu membaca teks berita sama dengan membaca biasa. Ada beberapa teknik yang perlu diperhatikan dalam membaca teks berita. Isi teks berita bersifat informatif dan menggunakan kalimat yang tipian. Subtopik berikutnya yaitu mengenai naskah berita. Naskah berita adalah informasi yang mengenai sebuah kejadian atau suatu hal yang akan terjadi dan menjadi perbincangan yang hangat di kalangan masyarakat dalam penyampaian melalui koran, siaran televisi, radio, atau majalah. Naskah berita mengandung unsur materi tentang perkembangan secara singkat dan jelas sehingga untuk mendapatkan informasi tersebut mudah didapatkan. Kemudian subtopik berikutnya yaitu praktik baca berita. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam praktik baca berita adalah sebagai berikut. Ada 8 hal. Yang pertama, intonasi, yang kedua, artikulasi, dan yang ketiga, volume, yang keempat, ritme dalam membaca berita,
Yang kelima, posisi tubuh. Yang keenam, kontak mata. Yang ketujuh, menurut konteksnya. Dan yang kedelapan, tetap tenang saat ada kesalahan teknis. Nah, itulah dia tadi teman-teman mengenai keterampilan berbicara dalam bentuk menyiar. Mungkin sekian materi yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe video ini. Dadah!